Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Ulia dari KPIC semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang seputar komunikasi massa. Nah, yang pertama itu kita membahas pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Nah, ada juga pengertian komunikasi massa menurut pendapat De Fleur dan McQuail, yaitu suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus yang menciptakan makna serta dapat mempengaruhi khalayak ramai dengan berbagai cara. Lalu kita lanjut kepada ciri-ciri komunikasi massa. Nah, yang pertama itu ada konsep dari klasik, yaitu dari De Fleur dan McQuail. Yang pertama itu ada ditunjukkan ke khalayak luas, yang kedua bersifat umum, yang ketiga penyampaian pesan bersifat satu arah, dan yang keempat itu dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Lalu ada bagian ruang lingkup komunikasi massa. Nah, yang pertama itu ada pandangan klasik, yaitu termasuk salah satunya surat kabar, majalah, radio, televisi, serta film. Lalu ada pula yang pandangan modern, yaitu termasuk media sosial, yang kedua media online, dan yang ketiga adalah internet. Lanjut lagi pembahasan kita tentang elemen atau komponen komunikasi massa. Menurut Ardianto, proses komunikasi memiliki karakteristik dan sifat tertentu, yaitu ada 6 macam. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat ada filter, yang kelima ada khalayak, dan yang keenam ada umpan balik. Lanjut lagi, kita akan membahas tentang fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Harold de Lasswell, yang mengatakan fungsi komunikasi massa ada 3. Yang pertama fungsi pengawasan, yang kedua fungsi korelasi, yang ketiga ada fungsi pewarisan sosial. Lalu ada juga kita ambil menurut Charles Robert Wright. Dia mengatakan ada 2 fungsi komunikasi massa. Yang pertama fungsi pengawasan, dan yang kedua fungsi hiburan. Lalu lanjut lagi kita membahas fungsi komunikasi massa bagi individu. Yang pertama ada fungsi pengawasan, yang kedua ada fungsi pengembangan diri, yang ketiga ada fasilitas hubungan sosial. Lalu kita akan membahas fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Nah, yang pertama itu ada pengawasan lingkungan, ada korelasi sosial, yang ketiga ada sosialisasi, dan yang terakhir ada hiburan. Lanjut dari macam-macam tadi fungsi komunikasi massa, selanjutnya ada fungsi transmisi budaya, lalu ada fungsi melawan kekuasaan, dan yang terakhir ada fungsi menggugat. Baik, terima kasih telah melihat.